Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang terhormat Ketua PCM Majenang beserta Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang, dan yang kami hormati para sepuh bini sepuh, yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidah, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi edisi ke-350, dan yang kami banggakan dan kami sayangi segenap adik-adikku santriwati maupun santriwan dari Amal Usaha Muhammadiyah Majenang. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di majelis ini yang insya Allah akan membawa rahmat dan berkah untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya Bu. Ada sehat. Ini santriwati santriwan Darul Ulum, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini di depan kita ada santriwan dan santriwati Darul Ulum yang kemarin baru mengadakan persahad perkemahan Sabtu Ahad kepanduan Hizbul Waton dalam rangka untuk menyiarkan, ya, mendakwahkan terkait kepanduan Hizbul Waton dan mengenalkan kepada anak-anak dan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi juga telah kita saksikan penampilan yang luar biasa dari SDM Mulyasari, hafalan Al-Quran beserta terjemahannya, kemudian ada seni tarinya. Maka ini suatu kebanggaan bagi kita bahwasanya aum di Majenang ini khususnya ya bisa ngaji, ya bisa seni. Masya Allah. Walaupun tadi kelihatannya masih kecil-kecil, ya, tapi sudah pintar dalam memainkan keseniannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim bersama Bapak Ibu semua dalam rangka pengajian Ahad pagi di Taman Kota
edisi ke-350. Adapun untuk tema pada pagi hari ini, kami akan mengambil satu tema, yaitu perkara-perkara yang merusak amal soleh. Temanya perkara-perkara yang merusak amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, tugas yang pertama adalah untuk beribadah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan adapun kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Artinya, tugas yang pertama diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Namun apalah daya, kita sebagai manusia biasa, terkadang kita pernah hilaf, terkadang kita pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa. Itulah yang namanya manusia, karena kita bukan malaikat yang terus taat dan beribadah. Namun sebisa mungkin kita berusaha untuk meninggalkan segala keburukan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maka pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berusaha untuk menjaga amal-amal yang sudah kita kerjakan agar terhindar dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala amal tersebut. Bagi bapak ibu yang sudah istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, bagus. Bagi bapak ibu atau adik-adik yang sudah istiqomah melaksanakan puasa sunnah, zakat, ataupun bagi bapak ibu yang sudah melaksanakan haji, Masya Allah. Namun itu semua belum cukup, dan kita perlu menjaga amal-amal kita agar terhindar dari segala kerusakan dari kualitas amal ibadah itu. Yang pertama, perkara-perkara yang dapat merusak amal soleh, yaitu al-istighlal bi'uyubil khalqi. Artinya, terlalu sibuk memikirkan aib orang lain. Jadi perkara pertama yang dapat merusak amal ibadah kita, terlalu sibuk memikirkan aib orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya ia ini habis waktunya hanya untuk mencari keburukan-keburukan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, mencari aib-aibnya sehingga lupa dengan aibnya sendiri. Ada ungkapan, semut di lautan terlihat nampak, namun gajah di pelupuk mata tidak nampak. Artinya, keburukan orang lain yang begitu jauh saja bisa kita cari sampai lupa ada keburukan dalam diri kita, ada aib dalam diri kita yang tidak diperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aib khalqiyah, artinya suatu kekurangan yang ada dalam tubuh sehingga ia merasa malu jika terlihat oleh orang lain,
aib khulqiyah, ada kekurangan pada fisiknya yang kalau diperlihatkan ia merasa malu. Kemudian yang kedua, ada aib khuluqiyah, yaitu kekurangan dari perbuatan keburukan yang pernah ia lakukan atau dalam bentuk kemaksiatan. Artinya, sebagai seorang muslim kita berusaha untuk tidak mencari ataupun menyebarkan aib-aib kekurangan orang lain. Ceritakan kebaikan orang dan berusaha untuk muhasabah pada diri sendiri itu lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait larangan untuk mencari aib orang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah wala tajassasu, jangan mencari kekurangan orang, jangan mencari aib-aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu menggunjing terhadap sebagian yang lain. Nah, larangan. Jadi kita tidak boleh untuk mencari-cari kekurangan orang, karena biasanya perasaan seperti itu muncul karena kita tidak suka dengan seseorang. Orang kalau sudah tidak suka, itu akan dicari kesalahannya dari atas sampai bawah, entah dari pakaiannya, dari rambutnya, karena sudah tidak suka. Apalagi pada zaman sekarang ini, pada masa ini, hal seperti ini sudah seperti biasa, atau sering kita dengar dengan istilah gosip. Digosok makin sip, dibahas makin gurih. Wah, kadang-kadang ada yang hadir di pengajian atau hadir di majelis ta'lim 10 menit fokus, terus nanti ada orang yang lewat yang tidak kita suka, kayak bu, wah, kayak kerudungnya orang rapih, wah, misalkan, kan sudah tidak suka. Itu orangnya tuh. Nah, ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, jangan cari aib orang lain, jangan cari kekurangan orang lain. Cukup carilah kekurangan pada dirimu sendiri. Wa'asral muslimin rahimakumullah. Karena orang yang memiliki sifat seperti itu akan cenderung rutin di amal-amal ibadah yang dia sudah kerjakan. Ia rajin sholat, ia rajin pengajian, ia rajin puasa, tapi kalau masih ada sifat seperti itu, maka akan merusak amal-amal sholatnya. Maka sebisa mungkin janganlah ada perasaan itu. Dan kalaupun kita pernah mendapatkan suatu cerita dari orang-orang tentang keburukannya atau tentang aibnya, dan kita dipercaya untuk tidak menyampaikannya, maka kita berusaha jangan sampai disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bukan untuk mencari tapi untuk menutupi. Wa man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kebiasaan-kebiasaan seperti itu walaupun sering terjadi maka kita hindari. Karena akibat yang buruk sekali dosanya adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Orang yang suka menggosip, orang yang suka menghibah diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri, bangkai daging saudaranya sendiri. Maka sudah tentu kamu akan merasa jijik. Oleh karena itu jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perkara yang pertama, hindari terlalu sibuk mencari kesalahan orang. Kalau pernah tahu ya sudah cukup tahu. Kalau diajak ngobrol seperti itu ya cukup diam, tidak usah dadak nambahin. Karena kadang-kadang kalau sudah tidak suka itu malah ditambahin. Yang tadinya hanya 5 cm ditambahin jadi 10 cm. Kesalahannya sedikit ditambahin jadi banyak. Nah, ini kan jadinya tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu ada salah satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar terhindar dari hal tersebut. Doanya di zikir pagi petang. Ini sering kita baca. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu afiah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwa dan afiah pada urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku atau aib-aibku. Hadirin yang dirahmati Allah, itu perkara yang pertama, hindari mencari aib orang lain. Al-istighlal bi'uyubil khalqi. Kemudian perkara kedua yang dapat merusak amal soleh, qaswatul qulub. Artinya memiliki hati yang keras. Maknanya apa? Tidak mau menerima nasihat dari luar dan tidak mau menerima nasihat dari hati nuraninya, dan sudah merasa yang paling baik, merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, sehingga ketika sudah timbul perasaan ini, ia akan dapatkan satu penyakit dalam hatinya, yaitu ujub, yaitu menyombongkan diri sendiri. Padahal yang berhak memiliki kesombongan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berhak memilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Maka hal ini pun harus senantiasa kita hindari. Mau menerima masukan, mau menerima kritikan, dan mau menerima nasihat dari orang lain. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali 4. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, yang saling mengingatkan dalam ketakwaan, wa tawassaw bis sabr,
yang selalu mengingatkan dalam kesabaran. Maka dengan adanya hal itu, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya qaswatul qulub, kerasnya hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, perkara ketiga yang dapat merusak amal saleh kita, yaitu hubbud dunya. Artinya orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kalau hanya sebatas cinta, why not? Tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau sudah ada kata terlalu. Cinta kepada anak dan istri wajib. Cinta kepada kedudukan boleh. Cinta kepada harta, benda, kendaraan tidak masalah. Boleh semuanya. Tapi yang tidak boleh kalau sudah ada kata terlalu. Terlalu mencintai dunia. Kenapa? Karena ketika sudah ada perasaan terlalu, itu akan timbul lepas dari kontrolnya itu, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan akhirnya ketika sudah terlalu mencintai dunia, ia lupa bahwasanya ia akan kembali kepada Allah dan merasa hidupnya hanya di dunia saja. Maka kita pun boleh mencintai apa saja yang ada di dunia ini. Bahkan kita pun diperintahkan untuk mencari apa yang ada di muka bumi ini, karena kita tinggal di bumi. Maka carilah, tapi sebagian, dan jadikan apa yang kalian cari di bumi ini untuk bekal nanti di akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Makna dari ayat tersebut dikatakan oleh Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, maknanya yaitu hendaklah seseorang menggunakan nikmat-nikmat dunianya yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yaitu di akhirat. Karena seorang mukmin hendaknya memanfaatkan dunianya untuk hal yang baik baginya di akhirat yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang ketiga ini perlu kita sadari. Kita boleh mencintai apa yang ada di bumi ini, silakan. Mencintai suami boleh, mencintai emas boleh, tidak masalah, kendaraan pun tidak masalah, tapi jangan terlalu. Karena kita perlu ingat, semua yang kita miliki saat ini itu hanyalah sebatas titipan, dan mau tidak mau suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak dan istri, jabatan, harta, kendaraan, semuanya itu adalah milik kita, tapi hanya sebatas titipan dari Allah, dan suatu saat pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar dari filosofi juru parkir di depan sana. Juru parkir di depan sana kan mereka itu memiliki motor banyak sekali, dari yang paling bagus sampai yang biasa. Dititipi, dijaga. Maka nanti kalau yang punya sudah datang, ya diambil, tidak masalah. Gak mungkin mau minta ini punya saya, tidak. Maka demikianlah kita menyikapi dunia ini.
Sekarang kita memilikinya, tapi suatu saat jika ada yang diambil oleh Allah, maka kita berusaha untuk mengikhlaskan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, sesungguhnya aku milik Allah dan sesungguhnya aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun perlu ingat, di dunia ini kita umurnya sangat terbatas. Kita tidak akan lama di dunia ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang muslim itu ketika di dunia seperti seorang pengembara yang terus berjalan, dan ia pada saat di dunia ini seperti sedang istirahat sejenak, dan suatu saat akan melanjutkan perjalanannya. Oleh karenanya, sebelum datang tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah, kita siapkan diri ini. Persiapkan dengan apa? Dengan iman dan takwa. Jadikan kehidupan di dunia ini segala fasilitas yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulul albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka nikmat sehat, nikmat umur yang masih Allah beri sampai saat ini, sebisa mungkin kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah Allah, dan jangan kita sia-siakan. Dan ada pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan ini. Sebagaimana dalam hadisnya, atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Artinya, Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi kamu perlu ingat, fa innaka mayyitun, suatu saat kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mafariquh, cintailah apa yang kamu suka, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, berbuatlah apa yang kamu mau, tapi ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tiga pesan ini bisa menjadi renungan untuk hidup kita. Kita boleh melakukan apapun di dunia ini. Yang mau taat, teruslah taat kepada Allah. Teruslah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Namun yang mau memilih jalan maksiat, silakan bermaksiat saja. Fa innaka mayyitun, ingat suatu saat kamu akan mati. Maka segala bentuk perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapat balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah, maka akan Allah balas. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebiji zarah pun akan Allah balas keburukannya. Maka intinya, hidup di dunia ini pilihan. Yang mau menjadi baik, ya teruslah pertahankan. Tapi kalau memang memilihnya mau menjadi pilihan orang yang tidak taat, terus bermaksiat, ya silakan jalankan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Dan perlu kita pahami bersama, ada banyak orang-orang yang ketika di akhirat ia ini menyesal
Karena ketika hidup di dunia tidak beribadah, ketika hidup di dunia tidak menjalankan amal soleh, ia meminta kepada Allah agar dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah menakutkannya pada saat itu orang-orang yang berdosa, tidak beramal saleh ketika di dunia, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Rabbana absorna, ya Allah, aku telah melihat ini siksaanmu. Wasami'na, aku telah mendengar inilah suara siksaan. Farji'na, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun, aku ingin beramal saleh, aku sangat yakin. Penyesalan orang yang ketika di dunia tidak beramal saleh, ia melihat keadaan di neraka, ia meminta dikembalikan, tapi tidak akan bisa kembali. Maka selagi kita masih di dunia ini, kita berusaha untuk muhasabah, mengingat diri ini sudah sejauh mana menjalankan perintah Allah. Wa habib man syi'ta fa innaka mafariquh, dan cintailah apa yang kamu cintai, silakan, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Sekuat apapun kita menjaga seseorang, maka suatu saat takdir akan memisahkan kita. Apakah dipisahkan dengan kepisahan sementara, yaitu dengan perceraian, atau dipisahkan dengan selamanya dengan kematian? Pasti suatu saat. Maka janganlah terlalu menyukai terhadap seseorang. Bisa jadi suatu saat dia jadi orang yang paling menyakitimu. Dan janganlah kita terlalu membenci kepada seseorang. Bisa jadi suatu saat dia yang akan menyukaimu. Karena anak-anak muda sekarang kan sedang ini sekali ya, sedang dibuat oleh banyak lagu-lagu galau gitu ya. Orang yang paling gemati, yang paling nyakiti, katanya gitu. Orang yang paling nyayangi suatu saat yang paling nyakitin. Itu. Ini adik-adik lebih paham lagunya lah. Karena sekarang kebanyakan lagu-lagu itu lagu galau, Bu. Mengajarkan anak-anak supaya pada patah hati terus, galau terus, ya Allah. Padahal yang mana anak-anak sekarang itu harus semangat ya. Sehingga salah satunya tadi itu diajarkan bacaan ayat Al-Quran, supaya anak-anak kita ini lebih cenderung mencintai Al-Quran agar lebih semangat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan lakukan apapun yang mau kamu lakukan, tapi ingat segalanya akan mendapatkan pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita boleh menyukai apa yang ada di dunia ini, kita boleh memiliki apa yang kita miliki saat ini, dijaga, dirawat baik-baik, dan gunakan segala fasilitas kehidupan di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita terlalu, karena kalau sudah terlalu nanti akan lupa kepada Allah. Maka perkara yang ketiga, hubub dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kemudian yang terakhir yaitu qillatul haya, artinya orang-orang yang sedikit memiliki rasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan segala bentuk kemaksiatan dalam keadaan apapun, sudah tidak peduli lagi. Maka bagi seorang muslim, malu ini menjadi perisai al-haya'u minal iman.